Selamat bertemu kembali dalam perak kita kepada jemaat GUP Pasar Legi yang tergabung dalam perak di masing-masing wilayahnya. Waktu itu saya membahas tentang surat Yakobus, dan kita akan terus membahas surat Yakobus itu dalam materi perak kali ini. Saya akan ingatkan bahwa surat Yakobus mempunyai tujuan utama adalah yang tertuang di dalam Yakobus 1 ayat yang 4, yang dikatakan bahwa sebab itu biarlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah meralihkan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Ini adalah ayat firman Tuhan yang diterjemahkan di dalam firman Allah yang hidup. Nah, tujuan utama surat Yakobus adalah mengajarkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan. Nah, kata yang disebutkan di sini adalah kata teleios yang berarti sempurna atau kesempurnaan. Nah, kata ini dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkhotbah dan tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Nah, penulis surat Yakobus adalah saudara seibu dari Tuhan Yesus. Nah, jadi kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh seorang yang hidupnya mengalami pertobatan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, memasuki perjalanan iman yang menunjukkan pertumbuhan, bersemangat dalam memperjuangkan iman itu supaya menjadi sempurna dalam mengamalkan imannya, menunjukkan kesetiaan dan dalam pengikutan terhadap Tuhan Yesus dan melayani sampai sempurna pada akhir kematiannya. Nah, sekarang kita membahas poin berikutnya adalah siapakah penerima surat Yakobus tadi. Kalau kita kembali pada Yakobus 1 ayat 1, di situ dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, ke-12 suku di perantauan inilah sebuah kata yang diterjemahkan dari kata diaspora yang memberi kesan ditunjuklah orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di perantauan di negeri asing setelah pembuangan ke Babel. Jadi kita bisa mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang tertinggal di negeri asing, tidak ikut kembali ke Yerusalem. Tetapi kita melihat lagi bahwa nama sebutan ke-12 suku seolah-olah menunjuk kepada orang-orang Yahudi keturunan Yakub. Ada Yehuda, ada Simeon dan sebagainya. Berarti seperti suratan ini ditujukan kepada khusus keturunan Yakub, orang-orang Yahudi. Berarti mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang setia. Pada saat Paskah terjadi, mereka kembali setahun sekali ke Yerusalem untuk mempersembahkan korbannya di Yerusalem. Kemudian mereka kembali lagi sebagai perantau di daerah-daerah mereka saat itu tinggal. Juga termasuk daerah-daerah yang menjadi wilayah jajahan Romawi. Tetapi setelah kita mempelajari dengan teliti, maka kita mendapatkan beberapa data-data di mana sebenarnya penerima surat ini bukan orang Yahudi yang tertinggal, bukan juga orang Yahudi yang di perantauan dan setiap tahun kembali ke Yerusalem, tetapi adalah sebuah komunitas, sebuah orang-orang Kristen yang berkumpul di daerah perantauan dan di daerah yang dijajah oleh Romawi. Nah, kita akan melihat
bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukti-bukti itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam seluruh pasal dalam surat Yakobus ini. Misalnya pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan ada sebuah nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama Tuhan Yesus ini adalah hanya dikenal dan disembah oleh orang-orang Kristen, bukan oleh orang agama Yahudi. Itu adalah tanda yang pertama. Di sini kita melihat juga sebuah teologia di mana Yesus dan Allah disejajarkan. Dia mengatakan adalah aku hamba Allah, hamba Tuhan Yesus. Begitu. Lalu kita lihat lagi dalam pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di situ ada kata yang mengatakan bahwa menjadikan kita oleh firman kebenaran. Menjadikan kita oleh firman kebenaran adalah sebuah doktrin tentang kelahiran baru. Di sini pengertiannya, orang yang percaya akan karya Kristus mempertobatkan orang sehingga orang itu akan mengalami suatu kelahiran baru. Kita lanjut dengan pasal yang kedua ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kita bisa membaca bahwa tanpa iman kepada Allah yang benar, tidak mungkin orang berubah karakter sehingga berbuah dalam tindakan dalam kehidupannya. Dan kita lihat seluruh pasal 2 menunjukkan dan menekankan buah-buah roh, buah-buah iman yang sejati dan bukan perbuatan-perbuatan baik menurut hukum Taurat. Jadi mereka pasti orang-orang yang memiliki kasih kepada Allah dan kepada manusia sebagai hukum kasih dan hukum yang terutama. Lanjut lagi pada pasal 5 ayat yang ke-7. Kita melihat Yakobus menunjukkan atau mengatakan bersabar sampai kedatangan Tuhan. Tentunya yang dimaksud adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus yang menjadi harapan akhir dari setiap orang percaya, dan ini sangat sesuai dengan ajaran Yesus dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lanjut lagi, pasal 5 ayat yang 14, di situ ada sebuah kata yang istimewa. Kata itu adalah apabila jemaat membutuhkan doa, membutuhkan pertolongan pelayanan, maka diharapkan untuk datang kepada para penatua jemaat. Penatua jemaat adalah sebuah istilah yang pasti, bukan pemimpin dari sinagoge atau rumah ibadah Yahudi. Nah, dari semua fakta tulisan dalam surat Yakobus ini dapat dipastikan bahwa penerima surat adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi ciptaan baru. Melihat penerima dari surat Yakobus adalah orang Yahudi, dan sekarang tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 12. Dia mengatakan, sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Allah yang satu itu adalah Allah dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka berarti surat ini ditujukan kepada kita, orang percaya yang siap berubah karakter, siap melaksanakan kebenaran dalam surat ini untuk menjadi dewasa secara rohani di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia dalam persekutuan perak kita, supaya kita boleh membahas terus firman Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan karakternya, menjadikan kita mampu melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan akhirnya
dengan setia dan penuh harap kita menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Amin.